Putih apa? Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, kali ini kita membahas tentang kembali dengan currency. Tinggal 3 open, 3 pair, Euro Yen, Euro NZD, 4 sih, GBP GBY dan Gold. Jadi ada 4. Nah, ada 4 open. Masih Euro Yen, Euro New Zealand ini, kemudian GBP GBY dan Gold. Gold tadi sebenarnya sudah profit ya di sini. Memang saya plus. Malah sekarang tambah minus ya sudah. Kalau seperti ini mau gimana lagi ya, namanya juga tadi mau expectednya buy terus ya. Ternyata di sini dia ada spek low, tapi masih di atas parabolik ya. Secara ini saya belum nambah dulu, dia mau turun berapapun terserah habis ya. Jadi kita biarkan aja, nanti dia mau turun berapa silahkan. Yang jelas saya cuman maunya nanti nambah di bawah aja. Lebih baik kita nambah di bawah aja, enggak apa-apa, lebih enak. So New Zealand Euro AN ini di awal karena dia price di bawah low, di bawah EMA 200, di sini putih, ini line putih, saya expectednya saya sell saat itu dan saya siapkan buy stop di harga 50 poin setelah price. Nah, ternyata dia naik terus ya. Saya expectednya memang saya maunya dia sell, tapi ternyata price berkata lain, dia malah naik. Ya ini loh, memang kalau saya bilang terkadang walaupun sudah divergent seperti ini sudah divergent sekali ya, divergent, tapi price masih belum bisa mau ikut mau kita. Jadi yang mau tidak mau nanti kita kondisikan lah. Artinya kita kondisikan itu ya kita maintain saja ini. Maunya kan sell sekarang ya. Ini kita sell nanti di atas, harga atas saja. Untuk selisih memang kurang lebih sekitar 70 poin lah. Ini dan ini sekitar 70 poin minusnya. So kita biarkan aja dulu, nanti dia mau naik berapapun terserah. Sehingga yang seharusnya minusnya menjadi banyak antara desain ini dan ini minusnya lumayan tinggi, terkikis oleh selisih antara open buy dan open sell. Lotnya kan berbeda. Tuh. Jadi selisih ada mengikis, dia fungsinya memang kalau kita pakai lot yang berbeda seperti ini mengikis. Jadi di Euro Yen sama, di Euro Yen juga gitu, saya nambah opsi buy, ada sell stop di bawah. Jadi di sini adalah ini saya coba saya sampaikan di video sebelumnya bahwa jaraknya paling tidak 50 poin dari harga open. Recent opennya karena memang parabolik di atas price, hingga ini alasan saya sell. Walaupun sebetulnya saya menginginkan dia naik, tapi malah ya ternyata memang dia naik dari kayak ini, kemudian nanti expectnya setelah ini dia turun. Cuman nanti naiknya setinggi apa kita tidak tahu, yang jelas kita ikuti aja. Nah, kalaupun nanti dia turun ya sudah, nanti sudah ada satu opsi sell stop di harga ini. Ya, di sini ada sell stop ya, yang sudah kita siapkan 0,50. Nanti kalau dia turun ya sudah kita sell stop saja. Tuh. Dan ini pun selisihnya kita lihat 40 poin ya, anggap aja 40 lah, 50 40 50 poin antara ini. Jadi dia punya selisih sekitar ya 40 atau 50 poin. Lumayan sih sebetulnya. Sama di GBP GBY juga gitu. Sell di harga ini, kemudian price-nya naik ya, kemudian saya nambah lagi. Ini berapa ini selisihnya? 50-an lah, anggap aja 50. Sudah ada sell stop di harga ini. Kalau dia ada spek low ya sudah open, buka open. Saya mau, karena memang maunya ini masih akan another low, ternyata price naik.
Ini selisihnya 40, 70 poin cukup tinggi ini juga. 70 sama dengan euro. 70 di sini juga selisihnya 70. Ya, tapi 70 apa ini ya? Ini mungkin 70. 70 mungkin ini. Jadi ya masih ini 70 poin yang di euro NZD ya, masih belum ada opsi untuk sell. Karena memang saya masih mau coba untuk bisa sell lagi. Targetnya adalah nanti ini karena sudah salah maka at least break even lah ya. Tidaknya nanti targetnya adalah BEP, break even point. Karena sudah opennya jelas. Jelas salah, jadi minimum adalah break even point. Sementara akan saya biarkan dulu di sini. Walaupun secara M15 dia sudah di bawah 0, sini sudah ini sudah di bawah 0. Secara M15 kita tunggu lagi dia satunya. Dia satunya masih di atas 0. Jadi masih saya kira masih akan flat ya. Kalaupun dia turun ya sudah biarin aja. Jadi kita lock posisi di harga bawah nanti. Kalau di SAU ini sekitar 70 ya harusnya. Locknya itu misalnya sekitar 700 ya, ini 900. Ini locknya 943. 700 atau 900 oke lah. Ini 17 sama-sama 17 ini saya ngelock yang ada di bawah ini. Kisaran sekitar ya cuma 300-an. So masih posisi lock. Ini juga masih naik. Masih cukup tinggi juga naiknya. Ini juga belum ada divergen di harga ini, jadi masih masalahnya adalah kalau nanti jadi divergen maka ini pun ini di sini juga harus divergen. Ini maka saya bisa katakan sepertinya di sini juga akan bentuk satu divergen. Artinya kalau ini nanti divergen, nah ini adalah price ini harus dia dari sini harus naik break di harga ini. Ini harus di break. Nah, ini harus di break. Nah, ini di break maka ada divergen baru. Nah, di sini. Cuman karena saya sudah ada 4 open ya, 4 pair yang saya open, saya tidak ada sementara tidak nambah dulu lah. Kita maintain yang ada lah. Biar tidak terlalu banyak lah nanti 1, 2, 3, 4 open cukup lah. Kiranya cukup nanti. Biar tidak terlalu banyak open. Oke, seperti itu untuk sedikit analisanya teman-teman. Sebenarnya bukan analisa ya, ini adalah satu bagaimana kita memperlakukan satu open yang apabila salah posisi. Walaupun secara technical atau secara rule-nya technical dia sudah confirm ya. Kayak di sini sell-nya kan di sini dia confirm sekali di sini dia ada parabolic di atas price ini sudah confirm sekali. Kemudian kita lock dengan 50 poin di harga atas. Ini sebetulnya sudah benar-benar betul gitu. Secara technical sudah betul opennya. GM15 pula. Tapi nyatanya price tidak mau turun malah naik cukup tinggi dari harga ini sekitar ya hampir 100 lebih. 100 lebih. Oleh karenanya ada satu ungkapan di buy turun, di sell naik. Buy turun di sell naik. Oke. Terus kalau mau ini divergen maka dia harus break di sini. Maka ini harus break loh, break high. Sini ngebreak daripada harga ini. Ini kalau mau divergen lagi lihat. Nah, di sini ini ada divergen. Kalau mau ngebreak ini maka ini akan ada divergen lagi di harga ini. Kalau kita lihat sih sepertinya tidak sampai. Nah ini, nah ya akan ada divergen lagi. Kalau dia break high ya sudah divergen lagi. Akan ada divergen lagi. Sementara itu teman-teman bisa saya share. Ini cukup kecil sekali M15-nya di Aussie.
bisa jadi ini juga akan naik ya. Mungkin tambah enak ini. Ada sudah cukup tinggi. Kemudian di Canadian juga sama, ada spec up. GBP juga ada spec up, sementara New Zealand belum. Aussie yen ini belum. Jadi bisa jadi kalau saya mau nge-buy di harga ini, maka 50 poin ke bawah adalah harga sell gitu. Harga sell 50 ke bawah. Ini coba, siapa tahu ada spek juga di sini nanti. Nah, ini bisa nutup minus daripada yang lain, pakai 30 poin cukup. Oke. Kemudian 0,4. 31 kan, 37 aja lah. 50 poinnya di 8776. Saran ini kita tarik sini aja lah, 85. Karena di bawah parabolik juga dia punya. Harapannya dia spec up sama seperti yang lain. Di sini ada spec up, di sini juga ada spec up, kemudian di Canadian juga sama, ada spec up seperti ini. Di BCB juga sama, harapannya juga gitu. Nanti ini di Aussie akan ada spec up juga, harapannya seperti itu. Jadi bisa ini nanti open ini harapannya bisa nutup minusnya yang ada di mungkin di New Zealand bisa nutup, atau di Euro Yen bisa nutup semuanya. Sehingga kalau sudah nutup semuanya, oke, seluruh openan kita close ya. Kita close semua, nanti open posisinya di minimum adalah BIP cukup lah. Atau ya lebih dikit oke lah. Itu ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number 0859 1097 932. Apabila teman-teman mau akunnya mau di manage, silakan sampaikan di WA ini sama ya. Nanti bisa kita bisa WA, nanti akunnya akan kita manage. Have a nice day ya, bye.